Bayi ini baru saja lahir dan diberi tali emas. Setiap jam sang ibu menggunakan susu sapi untuk memandikan anak itu sekali lagi. Dan tidak lama kemudian bayi itu tumbuh menjadi anak berusia 8 tahun. Kekuatan bocah itu bahkan bisa mencapai 1/10. Namun, kekuatan adiknya benar-benar melebihi imajinasi Bali. Jadi untuk bisa cepat melenyapkan sang adik, dia segera mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi atlet yang hebat. Secara nominal itu untuk semua orang untuk dapat mengagumi kekuatan Hoodi. Namun pada kenyataannya, itu adalah meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Dia juga berpikir bahwa kakaknya memperlakukannya dengan sangat baik. Tetapi bocah itu tahu bahwa ini hanyalah konspirasi. Bahkan bawahan Bali tidak bisa menerima trik kejamnya. Kenapa dia? Saya tidak tahu orang yang akan dia sakiti adalah saudaranya sendiri. Tapi Bali dibutakan oleh kecemburuan. Jadi pada dasarnya dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Hanya karena penampilannya, rencananya untuk merebut tahta hancur. Jadi dia memperingatkan bawahannya untuk tidak khawatir tentang uang. Jika tidak, jangan salahkan dia karena tidak menahan diri. Tetapi untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia menggunakan keunggulannya untuk menerbangkan bawahannya. Kemudian dia melangkah kembali ke perangkapnya. Dia mengambil sabuk yang mewakili keluarga kerajaannya dan mengatakan bahwa dia menggunakannya sebagai taruhan. Hanya ketika Anda memenangkan pertempuran, Anda bisa mendapatkan sabuk itu kembali. Jika kalah, Anda harus menuruti apapun tuntutan Bali. Setelah mendengarkan, saya langsung setuju, karena meskipun sebuah batu beratnya ribuan pon, bocah itu dapat mengangkatnya dengan sangat mudah. Namun anak laki-laki itu tidak mengetahui bahwa Bali telah menggantungkan ikat pinggang pada jari setan tersebut. Pikir rencana ini sempurna, namun, dia lupa bahwa Hoodi dilahirkan dengan kekuatan yang mengerikan. Jadi ketika Anda merasakannya dengan lembut angkat batu raksasa, Bali langsung merasa sangat terkejut. Namun pada kenyataannya, batu-batuan tersebut hanyalah sebagai makanan pembuka. Karena tujuan sebenarnya adalah untuk memindahkan batu yang menyegel pohon iblis. Dan pohon cinta di sini sudah sangat lapar sehingga tidak tahan lagi. Sekarang tinggal menunggu kesempatan untuk menelannya hidup-hidup. Namun, ketika sudah waktunya untuk memindahkan batu terakhir, kemudian teman-temannya memperingatkan anak laki-laki itu bahwa di balik batu besar itu sedang menyegel iblis jahat. Setelah mendengarkan, dia mulai ragu. Jadi saya berlari ke anak laki-laki yang saya beli. Kemudian dia dan anak laki-laki ini melakukan tindakan yang memalukan. Artinya, dia akan mencoba untuk mendapatkan tangannya terjebak di bawah batu. Seperti yang diharapkan, orang yang baik hati itu segera berlari untuk membantu. Hanya melihat bocah itu mendorong batu dengan ringan. Dia menyelamatkan saudaranya. Kemudian Bali pun berpura-pura mengagumi Hoodi. Kemudian dia berkata bahwa dia menggantung ikat pinggang di pohon di hutan. Hoodi tidak mengambil tindakan pencegahan apapun setelah mendengarkannya. Tetapi langsung berlari ke sana. Tepat saat sulur iblis hendak membungkus Hoodi. Kemudian seorang anak laki-laki di sebelahnya mendorong anak laki-laki itu ke samping untuk menggantikannya menanggung pertempuran. Dan ketika saya melihat teman saya akan dimangsa oleh setan, di tengah kepanikan, kekuatan bocah itu tiba-tiba meledak. Ekor yang tidak pernah mendengarkan kata-kata Hoodi sebelumnya kini menjadi tarian gas berbahaya. Jadi anak laki-laki itu merentangkan ekornya untuk menangkap anak laki-laki lainnya. Namun pukulan serangan iblis berikutnya juga mengikuti. Dan Hoodi juga tertangkap olehnya. Kemudian Tuyao bersiap untuk melahap anak itu. Memikirkan ancaman yang membayangi saja membuat Bali menatap Hoodi tanpa berkedip. Tetapi sebagai seorang anak, ia menerima berkah dari banyak dewa. Bagaimana bisa seorang anak laki-laki mati dengan mudah? Maka Hoodi mulai melakukan serangan balik. Hanya melihat bocah itu menggunakan ekornya untuk menggenggam lengan iblis pohon. Dan hanya dengan sedikit tekanan, itu menyebabkan lengannya meninggalkan tubuhnya dan kemudian dengan lembut mendarat di tanah dengan mengandalkan kelenturan ekornya. Dan setelah diprovokasi, ia langsung bersumpah bahwa ia tidak akan pernah memaafkan tetapi juga tidak akan pernah membiarkannya memiliki kesempatan itu. Pada saat ini, hanya ekor bocah itu yang terus direntangkan. Selanjutnya, ekornya melilit pohon iblis dengan erat. Tetapi ketika dia melihat cinta hidup dan mati, dia tidak menyerah. Langsung meludahkannya lalu membentur tanah berulang kali.
Anak itu kemudian melemparkannya ke udara. Namun, ketika dia melihatnya akan jatuh ke tempat saudaranya, tepat waktu mengambil tindakan untuk menyelamatkan saudaranya pada waktu yang tepat. Dan tindakan ini telah membuat orang tua anak itu merasa sangat terkejut. Karena pada tahun itu sang ayah harus mengerahkan seluruh keluarga untuk bisa menyegel iblis pohon tersebut. Baru lahir 3 hari, tapi bocah itu bisa dengan mudah mengalahkan iblis itu. Itu juga tampaknya menjadi penyelamat keluarga monyet. Dan sejak saat itu, tidak ada orang lain di bumi yang bisa menjadi lawannya. Tetapi bocah itu memiliki pemikiran yang sangat berani bahwa dia ingin menelan wajahnya Tuhan. Tentu saja, tindakan ini juga membawa masalah besar. Bayi ini baru saja lahir dan sudah bersinar sangat terang sehingga orang tuanya bahkan tidak bisa membuka matanya. Sampai es dari segala sesuatu berkembang biak. Kemudian cahaya di tubuh anak itu berangsur-angsur menghilang. Yang lebih ajaib lagi, bayi tersebut memiliki banyak emas di tubuhnya sejak lahir. Sang ibu sekarang hanya ingin memandikan anak itu. Tapi tiba-tiba, bocah itu hanya menendang beberapa kali. Dan jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya tercetak di bak mandi. Saya pikir itu cukup mendebarkan. Di luar dugaan, semua yang terjadi setelah itu benar-benar momen keajaiban. Sang ibu tidak dapat berdiri. Jadi dia secara tidak sengaja menjatuhkan anak laki-laki itu. Tetapi ketika dia mendarat, bocah itu memecahkan meja batu yang beratnya beberapa ratus pound. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang lebih menakjubkan adalah tingkat pertumbuhan Hoodi juga sangat cepat. Baru sehari anak itu tumbuh dewasa. Bahkan setiap hari Anda harus minum 100 karton susu sapi untuk merasa kenyang. Baru saat itulah makanan utama dimulai. Hitung saja orang yang memasak untuk Hoodi setiap hari. Pasti ada ratusan orang. Berdasarkan tingkat pertumbuhan Hoodi, makanan di rumah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan anak laki-laki itu. Bu, aku baru saja makan seperti ini hari ini. Tapi karena dia belum cukup makan di siang hari, Hoodi tidak bisa tidur di malam hari. Jadi bocah itu mulai mencari kemana-mana, dan makan semua makanan di rumah. Tapi itu semua untukmu kecil untuk mengatakan itu tidak menembus menara dimanapun. Tepat ketika bocah itu merasa bermasalah, seorang peri muncul. Pertama saya mengambil beberapa apel untuk pergi tidur dulu. Tunggu sampai Anda selesai makan lalu minta lagi. Orang bijak segera memberi niat. Jadi dia menunjuk ke matahari dan mengatakan itu adalah apel raksasa. Adapun Hoodi, karena dia sangat lapar, dia juga percaya itu benar. Terlebih lagi, bocah itu belum pernah melihat apel sebesar itu sebelumnya. Jadi bocah itu langsung terbang karena penglihatannya kabur karena kelaparan. Akibatnya, bocah itu tidak bisa mengendalikan arah. Sehingga dia langsung menabrak gunung bersalju. Bocah itu bahkan menyebabkan tanah longsor yang sangat serius. Namun kejadian kecil ini masih bisa menghentikan tekad untuk menelan matahari. Jadi anak laki-laki itu sedikit menyesuaikan sudutnya dan terus terbang. Setelah di sana bocah itu melewati atmosfer dan menabrak planet secara berurutan. Adapun Dewa Matahari, dia merasakan bahaya, jadi tidak bisa duduk diam lagi. Anda benar-benar berani, saya telah ada untuk waktu yang lama. Ini juga pertama kalinya aku mendengar seseorang memanggilku makan malam. Saat aku melihat matahari semakin dekat, Dewa Matahari muncul untuk menghentikan bocah itu. Kemudian hanya melihatnya menciptakan awan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Juga langsung terjerat oleh awan ini. Dan ini membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. Tapi hanya pikirkan makanan lezat yang ada di depan Anda. Gunakan saja kekuatanmu untuk keluar dari perbudakan. Bocah itu bahkan memohon pada Dewa Matahari untuk membiarkannya lewat. Kemudian pastikan selama dia bisa memakan matahari, bocah itu akan segera pergi dari sini. Ketika Dewa Matahari mendengarnya, dia tercengang. Apakah Anda benar-benar berani memakan matahari? Berantakan memang. Setelah mengatakan itu, dia terus membuat matriks untuk mencegahnya bergerak maju. Namun siapa sangka ia mampu memecahkan matriks dengan sangat cepat. Bahkan Dewa Matahari dipegang di telapak tangannya. Ketika Anda melihat seseorang mendekati matahari, Dewa Api juga mengambil inisiatif untuk muncul. Jadi lingkaran api segera mengepung. Namun, bahkan ketika dihadapkan dengan api yang menyala-nyala, tidak ada salahnya. Pada dasarnya, saya tidak ingin terlibat dengan Dewa Api. Namun Dewa Api tetap harus menghentikan Hoodi. Karena itu, Hoodi juga harus tumbuh dewasa.
Dan dalam sekejap anak itu menghancurkan semua bola Dewa Api. Dan melihat bahwa Dewa Api tidak bisa menghentikan Hudi, Dewa Matahari segera memanggil Dewa Air untuk berperang. Jadi itu dibekukan menjadi es oleh Dewa Air. Tapi begitu saja bagaimana itu bisa dicegah? Tetapi sekarang saya hanya melihat anak laki-laki itu menggerakkan ekornya. Es yang menyelimuti tubuh bocah itu juga retak. Jalan menuju matahari tidak pernah sedekat ini. Dan tepat saat Hodi hendak menelan matahari, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Monyet lancang ini